Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfierido dengan NIM 07011282328 dari kelas L3 atau C Indralaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang dimana menjadi tugas ujian akhir semester dari Ibu Ina Masuro, SIP MPA, selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah, itu adalah penelitian. Jadi, proposal saya ini berjudul Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Palembang. Studi di Puskesmas Sukarami, Kota Palembang. Bab satu, saya itu ya latar belakang. Puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran strategis dalam kesehatan Indonesia. Sebagaimana garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, Kota Palembang sebagai kota besar Indonesia menghadapi tantangan yang memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakatnya. Puskesmas Sukarami sebagai salah satu contoh fasilitas kesehatan utama di wilayah ini, melayani penduduk yang terus meningkat dan menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan ibu dan anak, imunisasi, serta program inovatif lainnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan, masih ada kendala seperti waktu tunggu yang lama, kurangnya tenaga medis, dan keterbatasan obat-obatan. Oleh karena itu, penting untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan agar dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan strategi peningkatan mutu layanan yang dapat dirancang secara efektif. Ada pun masalahnya itu yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukarami, Kota Palembang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukarami. Yang ketiga, apa saja aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukarami. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Sukarami Palembang. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Sukarami. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukarami berdasarkan hasil penelitian. Adapun penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis yaitu yang pertama memperkaya literatur dan teori terkait kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan masyarakat serta faktor yang mempengaruhinya. Dan ada manfaat praktisnya itu pertama, dapat digunakan oleh pengelola Puskesmas Sukarami untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam merumuskan kebijakan atau program peningkatan kualitas di pelayanan kesehatan di Puskesmas, khususnya terkait aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Sukarami sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi yang serupa, baik di bidang kepuasan masyarakat maupun evaluasi pelayanan kesehatan di fasilitas publik lainnya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Em, yang pertama, teori kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik merupakan bentuk evaluasi subjektif masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diterima dibandingkan dengan harapan mereka. Menurut Zetham dan para Suraman dan Berry, tahun 1990, kepuasan merupakan hasil dari persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diterima dibandingkan dengan harapan mereka sebelum menerima pelayanan. Yang kedua, dimensi pelayanan kesehatan model Self-Qual. Model Self-Qual yang dikembangkan oleh para Suraman et al. Tahun 1988 merupakan kerangka teoritis yang sering digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi utama dalam model ini, yaitu yang pertama tangibles atau bukti fisik, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsiveness atau daya tanggap, yang keempat asuransi
assurance atau jaminan. Yang kelima, empathy atau empati. Yang ketiga, pelayanan publik dalam konteks puskesmas. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Yulianto tahun 2006, pelayanan publik dalam lembaga pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun penelitian terdahulu yang saya ambil itu yang pertama, Susilawati tahun 2023, komparasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas terakreditasi di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kepuasan masyarakat dengan status akreditasi puskesmas, yaitu lebih dari 0,5. Akreditasi berdampak pada persepsi mutu pelayanan. Yang kedua, Pratiwi. Adapun menurut Pratiwi, Humayar dan Mandagi tahun 2019 yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Puskesmas Kecamatan Payung, Sakaki, Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara dimensi seksual, yaitu bukti fisik, kehandalan, jaminan, empati dan daya tanggap dengan kepuasan pasien. Yang ketiga, Rusmiati, Abdullah, dan Tamsat tahun 2018 dengan judul Evaluasi Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Citra Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Solo Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan, fasilitas, dan citra berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pasien. Yang keempat, menurut Sutina Simamora tahun 2018 dengan judul Metode Fusi Serval dalam mengukur kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan semua dimensi seksual menunjukkan nilai gap yang negatif. Kualitas pelayanan belum memenuhi harapan pasien BPJS. Adapun kerangka pemikiran saya, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan, dimensi seksual, tingkat kepuasan masyarakat, lalu yang terakhir peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan berdasarkan teori-teori yang relevan, seperti model Serpol dari Parasuraman et al. Tahun 1998 yang menjelaskan kualitas pelayanan melalui 5 dimensi utama serta konsep kepuasan masyarakat menurut Kotler dan Keller. Kerangka ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh puskesmas apabila dijalankan dengan baik sesuai standar dan ekspektasi akan berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bab tiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Yang ada pun sumber data, yaitu yang pertama data primer, yang terdiri dari kuesioner, yang merupakan instrumen berupa angket tertutup yang diberikan kepada masyarakat atau pasien yang menggunakan layanan di Puskesmas Sukarami. Adapun yang kedua, observasi lapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan di puskesmas, termasuk interaksi petugas dengan pasien, kondisi fasilitas, dan waktu ditunggu pelayanan. Adapun data sekunder yang saya dapatkan yaitu dokumen dan laporan dari Puskesmas Sukarami seperti profil instansi, data jumlah kunjungan pasien, jenis layanan yang tersedia, dan laporan mutu pelayanan. Yang kedua, laporan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang yang memuat evaluasi kinerja puskesmas dan tingkat kepuasan masyarakat secara umum. Yang ketiga, literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang membahas tentang pelayanan publik, kualitas pelayanan kesehatan, serta teori kepuasan masyarakat. Yang keempat, peraturan dan kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan minimal di puskesmas. Adapun populasi dan sampel, populasi dan penelitian ini adalah seluruh masyarakat atau pasien yang pernah menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukarami, Kota Palembang dalam kurun waktu tertentu. Namun saya ambil misalnya 3 bulan terakhir. Adapun sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel yaitu yang pertama, responden adalah masyarakat yang telah menggunakan layanan di Puskesmas Sukarami minimal 1 kali dalam 1 bulan terakhir. Yang kedua, responden berusia di atas 17 tahun
dan dapat diberikan penilaian secara mandiri. Yang ketiga, bersedia mengisi kuesioner penelitian. Adapun jumlah sampel, penentuan jumlah sampel dapat digunakan dengan rumus Solvin sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per 1 plus NE angka 2. Dan keterangan N kecil sebagai jumlah sampel dan N besar sebagai jumlah populasi atau jumlah kunjungan pasien misalnya 1.200 dalam sebulan. Yang ketiga, yang berarti tingkat kesalahan atau toleransi misalnya 10% atau 0,1. Dan jika diasumsikan total populasi N sama dengan 1.200 dan orang dan E sama dengan 0,1, maka dapat kita lihat di sini kita dapatkan hasilnya itu yaitu kurang lebih 92,3. Dengan demikian, jumlah sampel minimal yang digunakan adalah sekitar 92 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan kuesioner teknik kuesioner atau angket yang merupakan alat utama pengumpulan data primer. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup dan disusun berdasarkan dimensi model Sepwall para suraman tahun 1988, yaitu Trainibus, Implicit Reliability atau keandalan, Responsiveness atau daya tanggap, asuransi atau jaminan, dan empati. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing item yang digunakan skala Likert 1 sampai 5, yang dimana angka 1 melambangkan sangat tidak puas, angka 2 melambangkan tidak puas, angka 3 netral, angka 4 puas, dan angka 5 sangat puas. Adapun observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti oleh peneliti di Puskesmas Sukarami untuk mengamati proses pelayanan kesehatan. Fokus pengamatan mencakup kecepatan pelayanan, sikap petugas, fasilitas penunjang, dan proses alur pasien. Adapun dokumentasi yang digunakan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari laporan kinerja Puskesmas Sukarami, data jumlah kunjungan pasien dan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan, dan kebijakan Dinas Kesehatan terkait pelayanan publik di Puskesmas. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam analisis deskriptif kuantitatif ini yaitu skala Likert. Data dari kuesioner dianalisis menggunakan skala Likert dengan skor antara 1 sampai 5 untuk setiap pernyataan. Dan nilai rata-rata dari setiap dimensi pelayanan akan dihitung guna mengetahui persepsi responden terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Sektor penilaian, yaitu yang pertama, 1 melambangkan sangat tidak puas, 2 tidak puas, angka 3 netral, angka 4 puas, dan angka 5 sangat puas. Adapun analisis rata-rata atau MEAN, yang berarti setiap jawaban dari responden akan dihitung nilai rata-ratanya untuk melihat kepuasan secara umum pada masing-masing dimensi Sepwall. Hasil ini akan dijadikan dasar untuk menentukan aspek pelayanan yang dianggap paling memuaskan maupun paling perlu diperbaiki. Dan terakhir, penyajian data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, data tersebut akan interpretasikan dalam pembahasan untuk menjawab perumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas Sukarami, serta faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi pengelola puskesmas dan dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperbaiki aspek yang kurang memuaskan, dan menyusun strategi peningkatan mutu pelayanan berdasarkan data nyata di lapangan. Dengan demikian, perlunya perhatian terhadap aspek keramahan, kecepatan layanan, dan fasilitas, serta ketersediaan obat menjadi penting agar harapan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.